Dan di kesempatan kali ini kita kembali ya akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu mualaf ya. Dan saya rasa nggak perlu lagi saya kenalkan panjang lebar. Pasti teman-teman sebagian sudah banyak yang tahu ya. Ini adalah Bang Andre dengan ID ya atau nama panggungnya Mualaf Prince. Assalamualaikum Bang Andre. Waalaikumsalam. Ya ini sebenarnya agak lucu teman-teman ya. Saya kenal Bang Andre udah cukup lama, tapi saya baru pertama sekali nih. Ya baru pertama sekali interview untuk kesaksian Mualaf Bang Andre. Ini agak aneh juga ya. Saya kemarin mikir gitu kan, gue udah pernah nggak ya interview Bang Andre? Dan aku baru ingat nggak pernah gitu. Agak kacau juga ya. Jadi selama ini, ya selama ini nggak pernah gitu. Kita ngapain aja selama ini Bang? Nongkrong doang. Iya kita selama ini cuma nongkrong doang artinya. Iya. Oke. Ini aku mau nanya nih Bang sebenarnya ya, karena banyak juga yang nanya sebenarnya kenapa nickname lu itu Mualaf Prince sih? Jadi sebenarnya dulu itu apa namanya, gue bikin YouTube itu sebenarnya nggak ada niatan bikin YouTube, nggak ada niatan. Itu tahun bulan April 2020. Pertama gue YouTube itu April 2020. Nah itu pertama cuma namanya Andreanes, nama gua Andreanes doang atau apa ya? Udah Andreanes doang, nggak ada embel-embel Mualaf Prince, nggak ada. Nah jadi waktu itu kan pakai Skype, inget ya Skype? Iya zaman dulu tuh Skype. Pakai Skype, terus debat sama Christian Prince yang ini. Jadi gua apa namanya, ikutan debat sama Christian Prince. Christian Prince yang mana tuh? Yang di luar atau yang Indonesia? Yang luar. Oh yang asli ya, bukan yang KW ya? Ya, yang asli, yang awal gitu loh. Kan katanya gitu, dia cuma nanya gini gitu kan, "Are you Muslim?" gitu kan. "No, I'm atheist," gue gituin. Nah, karena gue tahu motifnya si Christian Prince ini cuman untuk ngincer Islam. Oh, Gitu. oke. Saya bilang, kenapa kok sama ateis nggak mau ngomong, gue bilang gitu. Ya dia maunya ini segala macam. Saya cuma mau minta situ nanya tentang masalah Islam, saya mau nanya tentang masalah Kristen. Bagaimana ini? Nah, kalau ateis ya kan, dia tuh nggak bakalan apa namanya, untuk sulit untuk ngomong kan, kalau dia itu nyerangnya tuh tentang Al-Qur'an, tentang Islam segala macam. Motifnya kan begitu. Nah, Iya. di situ dia langsung memutuskan apa namanya, koneksi. Nah, mungkin ada netizen yang lihat, "Bang, keren abang," katanya gitulah segala macam. Lawan itu apa, baru kali itu si Christian Prince itu matiin koneksi, karena Iya dia nggak putus ya. pernah matiin koneksi. Dia gitu kan, ya karena gue tahu motifnya, dia hanya menyerang Islam Oke, gitu. jadi nah terus apa hubungan? Nah, ada yang julukin, abang bikin aja ini apa namanya, namanya itu pakai Prince gitu kan apa. Nah, terus ketemulah masih Erik siapa namanya, Erik Rianto, Mualaf Channel. Oh, ya Kang Erik, Kang Erik. Pertama gue namanya tuh gue ganti namanya Andre Prince gitu kan. Atau Muslim Prince apa pertama tuh gua ganti namanya itu. Nah terus ngobrol sama si Erik, kayaknya bagusan Mualaf Prince nih, lu kan Mualaf Channel nih bro, gua Mualaf Prince aja gitu. Jadi apa namanya, terbentuklah nama Mualaf Prince itu pertama dari netizen, terus dari idenya si Erik gitu. Oh, cuman lu nggak geli gitu bro? Ini gua agak bingung nih. Prince itu kan pangeran bro. Memangnya lu pangeran? Iya. Untung juga lu. Gua di Jogja kan, gua kan ininya Lu kan udah Sultan. tua. Lu kan udah tua. Kalau lu pakai king atau apa kayak masih mending. Ini Prince coy. Oh. Prince itu pangeran kan, kalau misalkan masih ada raja, tetap aja pangeran walaupun udah umur 50 tahun. Oh iya juga ya. Ya kan? Betul betul Kan betul betul gitu. betul. Oke. Ya, soalnya kan apa ya? Kalau Prince itu identik muda gitu, masih muda gitu kan. Ini Andre udah tua. Pangeran Charles udah tua, tetap aja pangeran. Oh, iya juga lah, iyalah, betul lah. Oke, jadi itu Itu aja awal lu terbentuknya masalahin ya. salah pangeran. Ya, nggak terima gua gitu.
Soalnya masih banyak yang lebih ganteng gitu. Wah, oke. Ini baru pertama nih kita dengar ya sejarah nama tersebut karena banyak yang agak bingung juga gitu. Terus ini gua nanya nih, lu kan dari Katolik tuh, ya. Ya. Terus kan lu jadi Muslim ya. Itu gimana sih? Mungkin singkat aja, karena mungkin sebagian teman-teman masih banyak yang nggak tahu juga. Ya pertama kan gue kan sebenarnya debat, awal mula gue debat itu tahun 96, 97. Sorry, 2016, 2017 gitu. 2016 apa namanya, 2016 2017 Oh, itu di Facebook. di Facebook sama, iya, di Facebook. Itu mewakili Katolik. Lu Enggak, mengatasnamakan Katolik nggak? enggak. Jadi, Karena gini, eh lu tahu dong sih kejadian bom Bali. ya tau lah. Nah, jadi salah satu dorongan gua untuk debat sama Islam itu gara-garanya itu awal mulanya itu waktu bom Bali itu kebetulan kawan gua itu temen SMA ya. Nah, itu kerja di mana, dapat kerjaan di Bali. Di Padis Cafe pada saat itu. Nah, kita tuh sempat ke sana kayak euforia lah, apa namanya, keren nih dapat kerjaan di Bali segala macam begini. Pokoknya euforia lah ke Bali. Nah, pas pulang setelah 2 bulan kemudian terjadi pemboman di Bali. Nah, di Bali itu pemboman itu apa namanya, teman gue ini yang ini kejadian fakta ya. Ini teman gue tuh meninggal gara-gara bom Bali itu, dan akhirnya gue tuh kayak ngerasa dendam. Ini pelakunya orang Islam gitu loh. Nah, mulai dari situlah guanya itu kayak, Nggak, teman lu ini apa nih? Teman lu ini Kristen juga atau Islam? enggak, Islam. Teman gue Nah, dia Islam. Islam. Ya. Teman gue Islam. Nah, bukan Kristen, teman gue Islam, tapi dia meninggal. Dia apa namanya, di situ dia jadi korban di Padis Cafe. Dia di Padis Cafe dia sebagai, nggak tahu apa ya, dia kerja di situ lah. Nah, dia meninggal, pelakunya orang Islam gitu loh. Jadi ini kayak kita berpikirnya, ini Islam nih, ini kenapa nih? Ini orang Islam sendiri lu bunuh lo, gitu-gitu lah, kayak gitu-gitu. Nah, itu mulailah di situ awal mula guanya ikut debat, membenci ya, ikut apa namanya, ada di Debatnya Facebook untuk tuh. ngejek lah. Debatnya untuk ngejek doang gitu maksudnya ya. Selain ngejek, kayak apa ya, eh, kayak gue juga tahu tentang ilmu keagamannya. Gue ikut pendalaman Alkitab segala macem. Makanya gue tuh coba nyerang. Gue mencari mencari kesalahan-kesalahan pertama di Al-Quran itu sendiri. Jadi gabung sama apa namanya ya, kayak aliansi apa gitu yang dari Kristen. Gue lupa namanya. Nah, itu ada grup itu, kita nyerang grup Islam gitu. Kita nyerang grup Islam, terus kita masuk ke misalkan kayak apa namanya, grupnya Islam, khusus Islam. Kita nyamar jadi masuk Islam. Kita cari tahu ininya kayak gimana, apa untuk apa namanya, untuk menyerang ke orang Kristen. Nah, debatnya kebetulan sama Ustadz Sugi. Gue belum tahu tuh Ustadz Sugi. Gue debatnya sama beliau gitu. Oke, terus kok bisa jadi mualaf gitu? Ngapain lu jadi mualaf? Nah, setelah debat segala macam, sebenarnya peran Ustadz Sugi ada. Pada saat Ustadz Sugi nanya sesuatu yang gua nggak bisa jawab, akhirnya gua tanya ke Romo gua. Pertanyaan-pertanyaannya kan gua kumpulin nih. Kan kalau di Facebook itu kan kita bisa ngilang, bisa enggak, kan kita nggak tahu, kayak bukan kayak di TikTok Ya, gitu kan, balasnya bisa nggak harus. kabur. Ya, balasnya bisa besok, bisa lusa. Nah, kan begitu. Jadi itu gua kasih pertanyaan ke Romo gua. Romo gua pun kayak, ngapain lu tanggepin ini pertanyaan? Nggak usah, diemin aja gitu. Lo kok diemin nih, ada pertanyaan-pertanyaan kayak gini, gimana? Kira-kira bisa jawab nggak?
Dia bilang nggak perlu dijawab segala macam. Nggak bisa, gue nggak puas. Sampai 2 bulan gue tuh begitu terus ngelakuin kayak gitu tuh tahun 2018 tuh. Terus gue lakuin kayak begitu segala macam, akhirnya dia memang nggak bisa jawab. Nah, tahun 2019 gue kasih tantangan sama namanya gue kasih tauin namanya ya, karena dia udah nggak ada, dia udah meninggal. Kebetulan dia saudara gue, namanya Romo Anes, itu di mana, di Barito, di Santo Yohanes 2. Nah, apa namanya, gue kasih tantangan sama Romo, sekarang saya tanya, kalau misalkan nggak bisa jawab 2 pertanyaan ini, itu nggak usah apa namanya, saya anggap bahwa memang ini ajarannya nggak benar segala macam. Terus gue kasih tantangan, kalau memang nggak mau jawab, besok itu hari Minggu loh, besok gue mualaf, gue masuk Islam, begitu kan, karena ini menyangkut tentang masalah Islam. Dia bilang semua terserah, karena gereja tidak akan kehilangan 1 domba pun, ngomongnya begitu. Nah, nggak taunya dia nggak bisa jawab. Sebelum nanti ada pertanyaannya ya. Nah, dia nggak bisa jawab. Gue nekat, gue datang ke KUA. Itu bulan Juli 2019. Gue datang ke KUA, niatnya mau ngapain? Jadi di KUA itu, karena gue ngeliat di Google ya, kalau mau mualaf itu biar dapat sertifikat segala macam gimana gitu. Nah, tahun 2012 Juli 2019 gue datang ke KUA. Gue nggak pakai saksi segala macam, akhirnya disediakan saksi. Kenapa saya mau mualaf? Kenapa? Ya saya ini aja, nggak, sebenarnya niat gue itu cuman buat ngasih bukti buat ke Romo gue gitu. Dapatlah gue di situ, dapat langsung hari Sabtunya itu gue kasih ke di paroki gue tuh, kasih. Lu nekat ya, katanya gitu. Iya. Nah, akhirnya kayak gue itu kayak udah dipeduliin lah sama mereka. Iya, dipeduliin. Nah, tapi di situ gue cuma taruh aja itu sertifikat. Gue cuma taruh, tetap gue ke gereja. Ngerti nggak? Tetap gue gereja. Tetap gue ngelakuin aktivitas biasa. Gue nggak ngerasa gue Islam gitu loh. Gue cuman buat ambil surat itu doang. Ngebuktiin aja kan, orang gue tipenya gue nggak bisa ditantang. Iya, lu nggak bisa ditantang. Cuman yang aku bingung itu pertanyaan apa sih yang menurut lu yang paling kena tuh? Pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Yang pertama itu yang 1 Korintus 6 ayat 14, terus sama Nehemia 8 ayat 6. Oke. Nah, 1 Korintus 6 ayat 14 itu kan bahwa Allah telah membangkitkan Tuhan. Nah, itu lucu kalau menurut saya. Terus Nehemia 8 ayat 6 itu cara bersolat, terus masalah wudhu, terus masalah segala macam. Kok kebanyakan umat Islam yang menjalankannya di Bible itu? Kenapa bukan kita nggak pernah ngelakuin itu, tapi ada di Bible. Katanya kita mengikuti aturan-aturan apa yang ada di Bible itu, gitu loh. Oke. Tapi kok kita nggak jalanin, gitu. Itu yang menjadi, singkatnya, gua tetap ke gereja segala macam, tapi gua nggak nganggap lah gua tuh masuk Islam. Nah, singkat cerita, Desember gue lagi nganterin anak gue itu Natalan di Rawamangun, di gereja Katolik Rawamangun, Hati Kudus kalau nggak salah, di gereja Hati Kudus. Ya, Hati Kudus tuh. Nah, terus ya istilahnya nganterin anak Natalan Desember tuh, tanggal 17 kalau nggak salah. Itu pokoknya nganterin anak Natalan. Nah, bapaknya kan itu kan acara-acara anak-anak ya. Nah, bapaknya kan di luar, gue ngerokok segala macam. Itu kalau nggak salah itu pas jam asar sore. Tunggu lu waktu syahadat ngantar itu kan lu masih ada bini yang dulu kan? Masih. Lu bini lu ngomong apa? Nggak tahu. Dia kan nggak tahu. Oke, jadi gue itu menjalankan biasa. Gue nggak ada namanya ke masjid, gue nggak sholat, enggak. Nah, lihat singkat cerita, Desember ini baru pada saat asar itu gue dengar azan. Itu Desember 2019 kalau nggak salah. Iya, 2019. Nah, azan dengar, kok kayak gua itu ngerasa kayak canggung ya, kok denger kok kayak ngerasa gimana, nggak taunya keinget lah gua bahwa gua itu pernah syahadat dulu.
Kaget gue, oh iya ya, gue pernah kan sadat kan, lupa itu dari bulan Juli ya. Itu karena gue nggak peduli, lupa. Gue pulang dari ngantar anak gue itu, akhirnya gue ambil suratnya bener, katanya, oh iya gue pernah sahadat nih, gitu. Mulailah di situ apa namanya, bimbang guanya sama keyakinan gue bimbang, mikir sampai Januari tanggal berapa gue lupa, pokoknya Januari gue memutuskan syahadat ulang di masjid. Syahadat ulang, ngeyakinin gue itu gue mau masuk Islam. Itu anak gue sama mantan bini gue tuh nggak tahu, belum tahu sama sekali. Mereka tahu setelah Februari pas pandemik. Oke, mereka baru tahu, terus reaksinya? Marah, akhirnya kasih tauin ke mertua. Akhirnya mertua apa namanya marah. Terus kebetulan kan gua kerja itu ada sangkut pautnya sama mertua. Akhirnya mertua mencat gua, dan itu pada saat itu pandemik. Pandemik itu bulan Februari Maret itu pada saat pertama kali pandemik ya. Itu banyak sekali yang dipecat-pecat, jadi kita mau cari kerjaan susah. Nah, tujuannya saya dipecat itu supaya lu tinggalin anak-anak lu sama bini lu nih, anak gua nih gitu, tinggalin. Karena udah beda akidah, ya kan? Disuruh tinggalin, gua nggak mau. Nah, caranya gue dipecat, gue nggak punya pemasukan, gue nggak punya pendapatan, dianggap bahwa lu punya anak, lu punya bini, lu nggak ada pendapatan. Dari mana pendapatannya? Gitu. Nah, di situ mulai gue diusir di apartemen Green Pramuka ya. Gue di apartemen Green Pramuka. Diusir, gue nggak boleh bawa barang-barang gue, kendaraan gue nggak boleh segala macam. Alasannya bahwa itu untuk biaya anak-anak sekolah. Gitu. Jadi gue cuma bawa baju. Itu diusir, dan tahun 2020 keluar surat perceraian gitu. Oke. Tapi artinya dari lu sendiri gitu kan terlalu beresiko dong. Hanya gara-gara agama jadi berantem nih sama istri gitu. Nggak ada kepikiran, udahlah gue ngalah aja lah, nggak apa-apa lah di agama Kristen walaupun Ada kepikiran gitu. Cuman nggak tahu ya, di hati tuh kayak gini loh. Kayak gimana ya? Di hati tuh kayak gue harus kuat. Intinya mungkin sifat gue ya, atau ini gue tuh nggak bisa ditantang. Gue nggak bisa ditantang, gue nggak bisa diiniin. Kalau misalnya misalkan gue punya prinsip ya gitu loh. Gue orangnya nekat. Ya udah kayak gini. Lu kalau memang di Islam lu pergi, oke gue pergi, kayak gitu. Paham gak sih? Ngerti. Gue kan tahu lu banget gitu. Ya orang kayak lu memang kayak gitu. Orangnya ya istilahnya rugi gitu. Pokoknya kalau udah bilang ya udah mati pun jadi gitu. Ya kalau orang bilang tuh inilah sumbu pendek nih. Sampai sekarang gue nggak, ini sama anak-anak gue tuh nggak bakal, masih ada chattingannya. Sampai sekarang itu nggak dibales. Sampai tanya segala macam nggak dibales. Oke. Jadi anak gue itu didoktrin untuk supaya membenci gue. Loh, kenapa? Kan orang tua sendiri. Masa gara-gara beda agama dibenci? Wah, inilah yang gue nggak ngerti ya. Jadi yang doktrin mertua lu. Perceraiannya pun kenapa? Harusnya gue nggak perlu cerai juga nggak masalah. Yang penting gue dekat sama anak-anak gue. Kan begitu. Betul. Ya tapi lu nggak bisa sama istri dong, jina jadinya. Loh, nggak apa-apa, gue bercerai nggak apa-apa. Tapi setidaknya gue masih bisa ketemu kan. Tapi karena udah merasa sakit hati, didoktrin lah nih anak bahwa apa namanya, gua ini katanya mualaf gara-gara perempuan, ngomongnya begitu alasannya. Karena anak-anak ngomong sama gua gitu. Oh, lu dituduh sama istri lu atau sama mertua? Sama mertua. Bukan istri. Kan, nih dia online loh. Mana ya? Bisa silakan. ya. Bro. Nih dia online, tapi nggak balas gua. Bisa nggak baca? Nggak bisa baca silau kecuali lu kecilin. Ini lu yang chatting terakhir ke anak lu? Iya, nggak dibales. Dia online tuh. Oke.
Dia nggak mau balas segala macam. Saya, Kak, gimana kabarnya? Sekarang kegiatannya apa? Ayah tahu kakak mungkin marah sama ayah, tapi semua karena kondisi ayah tetap cari kakak sama dede. Atau lu dulu sering mukulin anak kali? Nggak pernah, boleh tanya, boleh tanya. Nggak ada gue sedikit pun nyentuh anak gue, nggak pernah. Soalnya kan seorang Andre ini kan bawaannya tuh kayak mau berantem aja tiap hari Oh gitu. beda, beda. Kalau sama anak beda, sama anak kecil beda. Sama anak ya, semua anak-anak semua beda. Anak-anak yatim gue di sini deh, tanya aja. Ya soalnya kalau Andre ini kan bawaannya kayak galak gitu kan. Ya galak sama orang-orang yang so jagoan. Bener. Gue galak sama kayak begitu. Coba-coba tanya penonton, kalau gambaran Andre itu gimana? Ini bawaannya kan lu dikit-dikit kayak mau berantem aja gitu kan. Loh iyalah. Orang nantang kok. Pantang untuk gak dibeli. Siap, siap. Oke, terus waktu lu udah memilih Islam tuh, lu ninggalin semua tuh kan, ya. Kira-kira dari hati lu gitu, ada nggak rasa sedih, nyesal gitu? Maksudnya nyesel ke Nyesal, waduh kok jadi gini hidup gua gitu kan? dulu Hmm. dulu pada saat masih tahun 2020 itu ada sebenarnya kayak ada penyesalan sampai gua tuh di kuburan bapak gua nyayatin ini sama minum obat, gua pengen mati. Kenapa pengen mati? Kayak nggak sanggup guanya hidup kayak begini, nggak sanggup gitu loh. Kaki borokan apa namanya, karena kan gua kan sempet mulung bulan April itu karena gua nggak punya duit, gua mulung botol aqua. Udah tahu sebenarnya orang-orang yang dulu, gua nggak tahu Julius ya. Gua tahu, gua dengar cerita itu. Nah, apa namanya, kaki tuh sampai borokan segala macam, kayak gila gua kok begini banget gitu. Tapi gua tetap dengan prinsip gua. Hmm. Karena Andre ini termasuk yang salah satu yang inilah ya, yang menurut saya tuh paling rapi di antara teman-teman yang lain tuh, bisa dibilang dia tuh yang paling rapi, baik itu barangnya, rumahnya, semua lah gitu kan. Jadi kalau lu bilang lu kayak berantakan gitu, gua bingung gitu bayanginnya gimana. Karena Andre ini gini-gini walaupun dengan barang terbatas dia tetap rapi gitu dibandingkan orang lain gitu. Ya, bukan, ini kan dengan kondisi pada saat itu, kalau rapi itu kan ini bro, apa namanya, emang tabiat kita, ngerti nggak? Emang tabiat atau emang sifat kita. Gua tuh dari dulu gue suka rapi, ya kan? Kayak gimana pun gue suka rapi. Tapi misalkan kayak gini, kayak apa namanya, apa yang gua alamin segala macam kan. Sekarang gini, di mana di mana orang tua perasaannya apa pada saat ditinggal dua anaknya, itu aja. Apakah cuman diam? Gimana perasaannya? Terpukulnya bagaimana? Mungkin lu kan belum pernah Tapi punya tapi anak. balik lagi gitu bang. Setahu aku ada juga tuh orang tua kayak bang ini ya, bang apa namanya, bang Toib gitu kan, main tinggalin anak aja, tinggalin keluarga, kan ada juga yang bajingan gitu. Iya, makanya kalau gue kan gue nggak ninggalin, mereka yang ninggalin. Bahwa gue sampai nggak punya. Sudah ada cerita yang gue datengin, gue diusir, gue datang lagi, gue cuman apa namanya, anak gue ulang tahun, gue bawain martabak, dibuang ke got, ada kayak begitu, tapi kan gue nggak publikasikan semua karena gue menjaga semuanya itu untuk nama gue, nama anak gue, ya kan? Hinaan dari keluarga segala macam. Keluarga gue tuh keluarga besar bro, keluarga Iya, besar. ya mertua lu. Jadi ini kayak contoh nih, Natal gitu kan, mana tahu kalau Natal lu ke tempat dia terbuka gitu, atau jumpai di gereja gitu. Pernah ngelakuin kayak begitu, pernah. Terus, Bahkan dia bilang apa namanya, saat lu lagi ninggalin Yesus, lu jangan ketemu sama gua, anak gua begitu. masa anak lu lebih bela agama daripada bapaknya? Iya, Wow, segitunya. Hanya gara-gara agama sampai nggak akui bapak. Aku sampai bingung gitu, Gi. ini lu lihat chattingan aja nggak dibalas bro. Kalau misalkan memang gua tukang mukulin anak-anak segala macam, lu lihat aja Facebook gua, gimana kedekatan gua sama anak gua. Gimana kalau ke jalan-jalan semuanya sama gua atau sama mantan bini gua? Gua terus.
jemput sekolah gue, antar sekolah gue, pergi kemana gue. Gue kayak apa namanya orang tua tunggal. Ya kalau si Andre disuruh ngurus yang gituan jago dia, karena monyet aja jago dia ngurus, apalagi anak-anak ya. Wah, sekarang gini, mereka ngomong katanya, lu telantarin anak, Dre. Gimana coba telantarinnya? Coba di mana? Sampai gue punya kafe, sampai gue bilang, ya kan, ini kafe punyanya si Aldo, sampai gue gituin. Iya sih. Ya kan? Tapi misalkan gini, apa namanya telantarin, lu gimana telantarin guanya? Ada, gua kasih tauin. Oh ada di sini deng di nomor ini. Itu tiap bulan gua kasih. Walaupun dia benci gua, tiap bulan gua kasih. Benar. Cuma ada gua harus ngomong gembar-gembor ke YouTube segala macam. Ini masalah pribadi gua, ya kan? Orang-orang mengatakan bahwa gua itu apa namanya meninggalkan anak, menelantarkan anak segala macam. Coba lu buktikan dulu dong. Gak usah bacot, buktikan. Karena gua ngurusin anak yatim aja di sini. Ya, ini ada bini gua, ya. Itu 7 orang. Ya kan? Gua nikah, ini kan ada yang komen kawin lagi. Lah, sekarang gimana? Tahun 2020 gua mualaf. Gua nikah tahun 2022. Gua ketemu sama bini gua ini tahun akhir 2021. Gimana ceritanya guanya gara-gara nikah, gara-gara gua mualaf? Itu udah hal yang gak mungkin dari tahun 2020 kok. Ya kan? Terus gua misalkan kalau gua mualaf terus gua dicerain, gua nggak boleh nikah lagi. Lucu kan? Gitu loh. Itulah otak-otak Oten ngerasa udah bingung, mereka coba menyerang pribadi begitu. Tapi ya kadang mereka pengecut, bro. Pengecut, tidak ada punya nyali sedikit pun. Sedikit pun Oten itu tidak ada punya nyali. Sedikit pun. Iya, ini Bang Andre dari dulu nantangin suruh datang ke kafenya, nggak ada yang datang. Sedangkan Nggak ada. kalau di map Sampai detik ini. luar biasa. Ya, soalnya Alamat gua Jatiwaringin nomor 93 Pondok Gede, itu tempat gua. Ya, nomor 087855432376. Coba, ayo. Telepon gua, datang ayo segala macam. Mana? Dari dulu sampai sekarang itu tidak ada yang satu pun datang. Lu gak Tambunan datang cuma gara-gara gua pancing makanan. Tuh. Hah? Sampai siapa tuh namanya? Sok-sokan datang yang katanya udah meninggal. John apa namanya? John Peter. John Peter. Tiba-tiba ketahuan. Kan lu kan ngina-ngina gua segala macam, lu begini. Enggak, itu kan cuma di TikTok, Bang. Lu juga jangan begitu. Lu kan cuma di TikTok begini-begini. Ngomongnya begitu. Sabar. Aderion, gimana tuh? Gue ingat lu sama Aderion parah. Aderion tuh deket. Nah, sini disuruh kali ketemu sama gua. Berani nggak? Gue ingat lu nyari Aderion parah. Candy Susanto, waduh menghina, gua tantang si Andre, nantang anjrit itu si bangke itu mualaf Prince segala macam, didatengin katanya lu pakai gua. Enggak Bang. Situasi di situ lagi panas. Ya gua minta maaf atas omongan gua. Kan kayak gitu-gitu. Pas giliran ketemu. Mendingan kita mati-matian aja Ken, sekarang Ken. Ayo, mau di tempat lu atau tempat gua? Gitu. Oke. Terserah orang-orang mau ngomong katanya itu ada yang ngomong katanya pendusta. Terserah. Buktikan aja. Datang ayo. Oke, ini kita ke bagian serunya nih. Nah, ini bagian serunya nih, Dre. Lu kan termasuk yang istilahnya sangat selektif nih dengan mualaf-mualaf yang istilahnya menggampangkan orang untuk jadi mualaf gitu. Bahkan gue ingat nih, dulu lu paling hobi tuh ada yang mualaf, lu interogasi tuh. Nah, itu kenapa sih Ya, gitu? Gua screening. Boleh cerita? Gua screening. Kenapa gitu? Karena pertama gini, pertama ada yang mualaf di TikTok gitu ya. Pertama tuh gue masih ngerasa kayak apa namanya, alhamdulillah nih subhanallah dia bisa begini-begini. Tapi pada saat ngelihat hilang gitu aja. Terus pada saat ketahuan kan kebanyakan yang mualaf itu lu juga tahu Jul, didatangkan ke gua, betul ya? Didatangkan ke gua, termasuk siapa namanya tuh ya?
ada itu satu orang itu yang dibawa sama Bang Andi datang ke gua. Gue lupa juga namanya. Ya. Siapa tuh namanya? Yang datang mualaf yang datang yang akhirnya dia tuh Cabut. ada motif. Iya. Terus Aduh, udah anggap aja namanya Mr. X. Iya. Ya kan gue ikutan, bahkan gue ngantar dia ke rumah dia jumpain mamanya. iya, nggak taunya apa? Itu cuman motifnya dia. Dia cuman pengen ada pekerjaan baru, ya kan? Disuruh sholat nggak mau. Terus akhirnya dia itu coba mau apa? Dia melakukan tindakan apa? Asusila sama tetangga di sini. Ya betul ya Bang ya? Kita tegur segala macam. Akhirnya dia karena teguran gua keras, dia kabur. Gak taunya dia kabur, dia dicariin sama pesantren karena dia melakukan asusila lagi. Jadi nggak taunya terus katanya dengar-dengar dia tuh murtad lagi. Karena apa? Karena memang ada motif itu juga gitu. Terus ada beberapa juga baru mualaf langsung debat. Dia nggak ngerti, dia nggak paham tentang masalah keislamannya, tapi main debat aja segala macam. Itu yang gua nggak suka. Harusnya lu belajar dulu, lu cari tahu tentang Islam bagaimana. Bukan berarti dilarang. Jadi banyak yang terus ada juga yang satu lagi. Nggak apa-apa Bunda suara aja. Jadi biar tahu bahwa ini gue nggak dusta. Ada kan yang tinggal sama kita nggak taunya dia Islam Bun? Ada. Sosokan Gua mualaf. tahu. Si siapa? Ya. Siapa? Ya. Lupa gue namanya. Tahu kan? Iya. Mau tahu? Mualaf di TikTok pas datang segala macam ketahuan bahwa dia orang Islam. Lo mukanya aja udah Ayo. keturunan Arab coy. Aku pun bingung loh ini Iya, bisa makanya di sini yang gua nggak suka, bukannya apa-apa. Kenapa KTP dulu, ini dulu segala macem. Kalau enggak lu kasih ke masjid, didik segala macem. Sampai gue jujur aja gue marah. Dalam arti gini, gue marah bukan yang mensyahadatkan, gue marah sama orang-orang pelaku ini, paham nggak? Candy, betul, Candy pura-pura mualaf asyhadullah segala macam. Tapi apa? Kayak begitu. Nah, gue nggak marah sama orang-orang yang mensyahadatkan. Gue marah sama orang-orang ini. Orang-orang yang coba mau, apa namanya, maksudnya apa sih lu pura-pura? Kan nyoreng banget. Kayak gitu kan ibaratnya nantang banget. Ya tapi kita nggak pungkiri, ini kan ada gula ada semut gitu, karena ya karena itu sih, karena kita nggak pungkiri seperti kritikan-kritikan gitu ya, kita tuh terlalu euforia kadang, ya euforia gitu. Iya. Walaupun nggak se-euforia ada yang murtad gitu, contoh PPJ gitu kan, begitu dapat info mau murtad, wah langsung semua sokong habis-habisan gitu kan. Jadi Ya. memang screening nih menurut saya juga perlu jadi pertimbangan kita ya, karena kayak kemarin saya ngobrol dengan beberapa mualaf center, ya mereka itu nggak mau mensyahadatkan orang sampai orang tersebut benar-benar ngerti Islam. Jadi dikasih waktu ya sekitar 1 bulan untuk belajar Islam gitu. Walaupun ada yang bilang, loh nanti besok meninggal gimana gitu kan? Nah, kan banyak yang bilang gitu, loh syahadat dulu gitu. Mana tahu lu besok keluar meninggal. Jadi orangnya ditakut-takuti gitu. Nah itu gimana Itu tuh? juga kan gue juga sempat ngomong sama, kan gue sempat di MCI juga dulu pada saat itu sebagai humas ya kan di Moral Center. Itu juga jadi bahan perdebatan. Kalau gue bilang, kalau menurut gue disadarkan dulu, tapi diberitahukan kepada anaknya untuk supaya bisa belajar, kan begitu. Masalah keyakinan, lu mau yakin masuk Islam ya kan, ya udah lu yakin masuk Islam, tapi pada saat debat segala macam tuh nggak usah ini, kita ajarin dia. Coba sekarang kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari orang Kristen tentang masalah keislaman gimana, lu bisa jawab kan gitu. Nah, gua juga pada saat itu gua juga memperdalam Islam dulu kok. Gua memperdalam Islam, gua pengen tahu apa segala macam. Kayak Dre, lu itu punya anak yatim, iya, masa lu apa namanya mau, lu lagi susah lu masih mau apa namanya mau ngurus anak yatim segala macam. Loh sekarang mereka datang, apakah kita harus hardik? Apakah gua nggak punya duit atau gua harus jangan, gua nggak punya duit, kita pergi gitu kan. Dan kan ada di surat Al-Maun itu kan, ayat pertama, tahu kan Jul, surat Al-Maun. Iya. Cuman beberapa orang mempertanyakan gini, Andre. Kan takutnya jadi
jadinya zolim gitu. Kesannya tuh jadinya zolim gitu. Misalnya lu nggak bisa membedakan mana yang hak mereka, mana yang hak lu gitu nantinya. Itu banyak yang Maksudnya hak mereka? jadi gini, banyak orang ini aku kasih tahu ya, banyak yang mempertanyakan gitu. Ini si Andre sanggup nggak ngurus anak yatim gitu. Jangan nanti terakhir malah nggak sanggup ngurus anak yatim, malah lu ngebebanin anak yatimnya gitu. Iya, sekarang gini. Kodondi udah ngomong segala macam sampai datang mau ditaruh di rumah Quran, mereka nggak mau. Bahkan ada yang kabur gara-gara mau ditaruh di tempat yang lain. Ya. Pada saat gue lagi susah, gue nggak punya duit, gue bilang sama mereka, udah mendingan di pesantren. Gak apa-apa om, om nggak makan, saya juga nggak makan. Gue harus ngomong apa? Kalau kita menghardik, ingat loh, ara'aita lazi yukazibu bid-dini fazalika lazi yadu'ul yatim. Jika engkau engkau adalah pendusta agama jika engkau menghardik anak-anak yatim. Terus gue harus apa? Kalau pada saat mereka maunya sama gue, mereka kalau terbebani, mereka nggak gue kunci, mereka gue nggak lock, pasti mereka pergi. Kalau mereka gue bebani atau gue menyengsarakan mereka, mereka pergi. Iya pasti kabur gitu, karena yang kayak kemarin tuh aja yang karyawan aja juga kabur gitu kan. Loh, sekarang karyawan itu kenapa? Ya kan? Semua Iya. tahu. Kenapa? Gara-gara pertama nggak mau sholat Jumat, gue tegur, gue katain kafir, marah, pergi. Terus melakukan maksiat, narkoba. Karena Sampai orang narkoba. jalanan. Ada yang narkoba. Kalau sangean aku tahu gitu, karena ada buktinya. Nah, jadi pada saat kayak begitu orang-orang bilang kalau gue menelantarkan. Sampai sekarang masih ada anak-anak tuh yang gue sekolahin, gue sunatin segala macam. Terus gue minta donasi segala macam. Sampai gue bilang, viewer yang nggak percaya silakan datang, silakan kasih ke mereka langsung. Begitu juga lu kan datang. Pernah, ingat nggak yang lu mau ngasih donasi? Oh itu yang pertama kali. Ingat nggak? Iya iya ada. Gua suruh kasih ke siapa? Ke anaknya. Nah, langsung kan? Gua nggak mau gue pegang. Oke. Ya kita itu. Terus ini nih, kalau lu lihat nih, sebenarnya gimana sih seharusnya mengurus mualaf nih? Kalau pandangan lu deh, karena lu kan juga mualaf nih. Sebenarnya gini, contoh nih ya. Gue bukan mengkritik, tapi jadi pembelajaran bro. Banyak yayasan yang menggunakan embel-embel nama mualaf. Ya, Ya, karena mualaf itu menggiurkan. iya. Akhirnya sekarang gini, sampai gua itu orangnya terang-terangan. Gua ngomong apa adanya. Pas gua tanya, kita itu ada pembinaan mualaf nggak? Iya, mualafnya mana? Bingung, nggak ada mualafnya. Gimana? Menurut lu gimana? Belum ada kali, kayak Walabu gitu kan. Namanya rumah anak yatim, tapi yatimnya mana? Nggak ada Apa anak yatim. namanya? Terus Nggak ada anak yatimnya. paham nggak maksud gua? Terus kalau misalkan ada mualaf, ya misalkan ada mualaf, siapa? Bimbing, bina, dibimbing, kasih apa namanya pendidikan atau ajaran segala macam. Ya tapi nggak pernah deh ada yayasan mualaf tuh sampai nggak ada mualaf. Mungkin lagi kosong, udah pada keluar, udah Pendidikan aja, beres gitu. ada. Cuman kalau gua sekarang begini aja. Tujuannya apa? Purpose-nya apa? Lu mau ngapain? Pada Tapi saat banyak gua mualaf. cuma minta Aku kemarin, aja. tunggu dulu. Aku kemarin ke beberapa mualaf center malah mereka tuh kayak yang punya shelter penampungan mualaf tuh udah pada penuh gitu. Sampai kemarin ada beberapa Di mualaf mana? itu, Di mualaf Jakarta? center tuh, iya di Jakarta. Sampai nanya ke aku, Di Jakarta di mana? Di Ciracas. ada beberapa tempat, termasuk di BSD juga ada, ya. Terus di Meruya juga ada. Mereka sampai offer gitu, offer. Tapi memang nggak di medsos. Rata-rata mualaf-mualaf center ini nggak punya medsos sih, yang kita jumpai kemarin. Ya, semua terserah ya. Tapi yang penting untuk yayasan yang menggunakan embel-embel mualaf, ya harus apa namanya setidaknya sesuaikan dengan apa omongan-omongannya atau apa logonya atau itu apa namanya sesuai dengan tujuannya apa untuk mualaf gitu.
Coba. Tapi gini Andre, aku kadang bingung juga ya. Seseorang tuh dikatain mualaf sampai kapan sih gitu? Kan lucu juga, masa seumur hidup title-nya mualaf? Sebenarnya udah bukan harusnya, gue juga nggak mau disebut mualaf enggak gitu. Cuman apa, itu kenangan gue bahwa gue itu 40 tahun gue salah mengabdi, ibaratnya gue salah mengabdi, gue salah menyembah, dan sekarang musuh-musuh gue aja sekarang nih kebanyakan 70% umat muslim. Wih, tapi aku 70%. nggak benar dong kalau sampai 70%. Lu yang nggak benar dong, Oh, Andre. kalau gua lihat begitu. Kenapa? Kalau Kristen ini oknum, karena gua nggak kenal. Itu bebuyutan gua. Ini yang gua kenal jadi musuh, kan lucu. Enggak gini, Andre. Harusnya mereka apa? Kalau cuma satu Harusnya dua orang, mereka mikir. nggak, kalau satu dua orang masih mending, Andre. Kalau sampai 70%, harusnya lu yang mikir juga dong gitu. Iya, gua mikir kenapa? Karena apa? Karena gua kan orangnya kan ceplos, bro. Gua orangnya nyeplos. Kalau gua nggak suka, gua bilang nggak suka. Dan banyak manusia yang nggak suka saat orang itu omongannya itu misalkan kayak diiniin gitu. Gua nggak, banyak yang nggak suka. Makanya Andre, ada yang ngasain gue, Andre, jangan terlalu begini. Banyak orang-orang yang belum bisa terima dengan apa yang lu ini segala macam. Oh ya, coba. Apa namanya? Kenapa gue begitu? Karena Muslim belum tentu Islam. Kebanyakan Muslim belum tentu Islam. Karena Ya. banyak yang gue ketemuin teman-teman gue. Bahkan gue masih salut sama lu, bro. Gue masih salut sama lu. Pada saat di rumah gue segala macam, jam waktu sholat lu tiba-tiba langsung mau dimanapun lu sholat. Gue masih salut sama lu. Ada yang Islam dari kecil, alasannya mau sholat aja apa? Lana gue kena kencing, begini segala macam. Tapi apa? Gue nggak pernah mencoba memusuhi mereka, tapi mereka sendiri yang begitu sama gue. Ada yang gue musuhin? Nggak ada. Gue nggak pernah namanya mau memulai kepada teman-teman Muslim. Valen aja si Umar coba mau ini segala macam, gue lawan kok Umar gue lawan. Orang-orang berpikir gue di roomnya Umar bisa segala macam. Loh, emang kenapa? Umar juga orang Muslim. Emang gue nggak boleh masuk di tempatnya Umar? Bukan berarti gue setuju dengan apa pemikirannya Umar, kan gitu. Tapi ada nggak gue mendiskreditkan teman-teman Muslim? Ada nggak gue itu sangat mencibir teman-teman Muslim? Nggak ada. Nah di sini yang gue lihat kebanyakan orang-orang tuh menilai gue, Dre, kok bisa sampai 70%? Iya. Karena banyak yang munafik. Lu salah pergaulan kali. Bukan, gua nggak hitung orang Kristennya. Iya, Mereka juga lu salah pergaulan yang muslimnya kalau gitu dong. Loh, sekarang gini bro. Sekarang begini. Gua nanya sama lu nih. Pada saat lu nggak ngusik gua, pada saat lu nggak ini gua, ada nggak gua masalah sama lu? Ada nggak gua mengkritik lu? Nggak ada kan? Ya ngapain juga cari masalah sama orang gitu. Karena iya. prinsip gua gini, gua nggak pernah mau cari masalah sama orang gitu. Kalau nggak setuju gua diam gitu. Nggak setuju gua diam. Gua nggak akan pergi keluar pergi nyerang orang, ngapain gitu. Maksudnya gini, kalaupun orang tersebut salah gitu di mata gua misalnya, di mata gua orang itu salah, siapa gua gitu kan? Itu kan urusan dia sama Allah aja gitu. Kalaupun dia salah ya udah itu nanti dia yang nanggung hukumannya gitu. Contoh, gua minta donasi, ya kan, minta donasi untuk perihal token. Karena gue ngeliat kan, kalau misalnya dilihat, gue nggak sanggup ngurusin semuanya, gue nggak sanggup ngurusin ini itu, ya kan. Terus gue minta donasi, itu si Andre minta donasi mulu. Berapa yang gue harus keluarkan biaya untuk mereka? Gue kan ada kedai, Andre. Iya, gue ada kedai, tapi kan gue nggak bisa gue membiayai mereka semuanya dengan segitu biaya yang segitu besar. Gue juga punya kehidupan, tapi apa?
Gua mencoba untuk berbagi, bukan berarti gua meminta. Jika ada yang membantu silakan, enggak pun enggak apa-apa. Gua tidak pernah memaksa, enggak pun enggak apa-apa jika ada yang bisa. Nah, ini sampai pernah gua nggak bisa bayar kontrakan segala macam, gua jual barang, gua jual ini. Toh gua juga nggak ada keluhan di di YouTube, di TikTok nggak ada keluhan. Gue jalanin, gue terima. Sampai detik ini pun gue terima. Gitu loh. Kenapa gue nggak gabung di API? Kenapa gue nggak mau gabung di mana? Gue nggak mau ada masalah sama teman-teman gue. Karena apa? Pada saat gue gabung di yayasan atau segala macam, pasti nantinya suatu saat akan ada konflik. Gue udah bilang si A, si B ini bajingan, jangan dimasukin di API. Kan gue ngomong kayak begitu ada. Sama lu juga tahu segala macam. Jangan, brengsek nih orang. Akhirnya ketahuan kan, benar kan? Terbukti kan? Karena di situ udah gue baca alurnya mereka, tujuannya apa segala macam. Tapi banyak orang-orang yang menuduh gue tuh Andre itu sok ini, Andre itu sok ini, Andre itu sok ini. Apa lu tahu? Gua itu, apa semuanya tahu yang di bawah? Gua itu selalu ngebela Zuma lo. Ngomong apa segala macam. Si Umar ngomong segala macam. Gua langsung kick, gua langsung iniin ngomongannya. Boleh tanya Umar. Oke. Ya, Bang, ini jadinya sesi curhat jadinya nih Bang, bukan sesi interview kesaksian mualaf nih. Tadi kan begitu. Ya. Tentang mualaf. Ya kan? Nah, yang gua tanya balik. Ini belum dapat nih. Jadi seharusnya mualaf tuh diapain gitu supaya beres selain harus diajari dulu gitu. Oke. Diajarin. Cuman kan kita punya kelemahan nih, Bang Andre. Kita juga punya kelemahan kayak contoh nih. Banyak tempat-tempat atau yayasan mualaf itu shelternya juga pas-pasan, ya terus jumlah mualafnya juga membludak terlalu banyak. Kita kekurangan orang yang ngurusin gitu. Karena ngurusin orang itu capek gitu. Nggak segampang kayak kita punya karyawan. Kalau punya karyawan lu punya 300 masih bisa lu didik dengan gampang gitu. Ya karena mereka digaji jadi mereka harus ngikut omongan lu. Tapi kalau mualaf ini kan kadang susah-susah juga diatur gitu. Bang, Betul nggak? sekarang gini, gua nih, lu mengerti Islam belajar sendiri atau enggak? Ya belajar sama guru dong. Iya, maksudnya tuh dibantu sama yayasan segala macam enggak? Kalau saya pribadi nggak. Enggak kan? Sama, gua juga enggak. Gua juga enggak, bro. Jadi karena- kalau orang masuk Islam dengan niat belajar, harusnya dia udah tahu. Harusnya sudah tahu. Yayasan mensupport. Misalkan udah penuh nih, shelter segala macam. Beri dia pendidikan yang layak lagi, tempat atau kayak gimana, banyak yang misalkan diusir segala macam. Kan you kan dapat donasi. Yayasan-yayasan itu dapat donasi, bagaimana caranya bisa bikin penampungan secara ini atau cari pesantren, masukkan ke pesantren atau kayak gimana bikin lapangan pekerjaan segala macam. Tapi banyak juga yayasan mualaf yang hidup segan mati nggak mau gitu. Loh iya, karena kan cuman butuhnya donasi doang. Bukan butuh donasi karena mungkin mereka ini ya tidak ada pendapatan lain gitu, nggak ada unit usaha dan sebagainya gitu. Ya itu gua nggak tahu, itunya yayasan ya. Gua nggak ngerti ya bro ya. Cuman kalau menurut gua tadi kayak gua ngomong, kalau orang mau masuk Islam harusnya dia mau belajar, bukan gue pengen debat sama ini, gue pengen ini sama ini, terus gue pengen dapat ini segala macam. Gue bilang dari bulan Februari Maret 2020 sampai Desember 2020 ya gue makan sampah bro, gue mulung, gue aja nggak nyangka tahun 2021 awal 2021 gue punya kedai, gue nggak nyangka. Oke, artinya mualaf-mualaf ini jangan juga dimanja gitu ya. Ya nggak perlu dimanja, nggak perlu. Lu mau belajar, iya. Terus lu untuk makan segala macam nggak? Ya udah, makanya di situ peran yayasan kasih pendidikannya segala macam, dikasih tempat. Ya, bukan berarti aduh saya butuh begini. Saya butuh begini. Dikasih. Ya karena orang Indonesia tuh sangat baik.
orang Indonesianya. Loh, saya nggak. Mungkin aku lanjut kalau gitu. Nih, Bang Andre, ini kan lagi momen ini ya. Kemarin teman-teman sebelah tuh baru merayakan Natal. Bang Andre sendiri kan dulu di Katolik tuh. Bang Andre sendiri dulu pengalaman Natalnya gimana sih gitu? Apa dari dulu biasa saja atau dulu memang bagi Bang Andre Natal itu sesuatu yang luar biasa juga zaman dulu? Oh, sangat luar biasa. Kalau menurut gua, zaman dulu itu momen yang gua tunggu. Itu Kenapa? momen yang gua tunggu, bro. Rugi dong lu, karena lu yang ngasih hadiah ke anak-anak. Loh, itu masalah rugi atau enggaknya kan beda, bro. Masalahnya kan kita tuh ngerasa momennya itu bahwa Natal itu suatu kisah apa membuat gua itu kayak lebih tenang zamannya saat itu kan. Segala macem, apalagi kalau ada lagu yang Joy to the World, the Lord is come. Wah, udah kayak gimana kan dengan malam-malam dengerin itu segala macem, ngumpul segala macem, ya kan. Ya, apa namanya, momen yang gua tunggu itu. Walaupun masalah ngasih kado anak-anak nggak ada rugi-ruginya, nggak ada bilang rugi. Jadi momen, cuman pada saat gua masuk Islam, gua merasa gua itu bodoh. Pada saat dulu gua itu apa namanya merayakan sesuatu hal yang nggak ada gitu. Loh, apanya yang nggak ada? Kelahirannya kan ada memang. Iya, di mana buktinya? Datanya ada nggak? Dalilnya ada nggak? Oh, tanggalnya nih maksudnya. Iya. Oh, kalau tanggalnya nggak ada gitu, tapi orangnya memang Oh, pernah ada gitu. ya makanya kan sesuatu yang kita belum tahu. Tapi kan Akhirnya ya, boleh juga gini, Bang Andre. Supirku dulu bilang gini, dia nggak tahu dia tanggal lahirnya kapan. Cuman waktu mau buat KTP ditanyain, jadi lahir kapan gitu. Ya udah dia ngarang sendiri tanggalnya gitu. Sejak dia ngarang tuh tanggal itulah ditetapkan sebagai hari lahir dia. Toh juga cuman ini ya, cuman lambang gitu. jadi menurut lu mereka ngayal gitu. Maksudnya cuma menentukan tanggal. Sama kayak gini, contoh nih Bang Andre. Ada anak bayi nih, dititipkan tiba-tiba di depan rumah lu nih. Ya dibuang sama orang tuanya, ditaruh rumahnya. Lu nggak tahu nih dia lahir kapan. Lu ambil kesimpulan ya udahlah tanggal dia dititipkan dijadikan sebagai hari tanggal lahir dia. Boleh nggak? Ya, itu tuh salah dia. Cuman kan ini kan masalahnya Tuhan, bro. Tuhan beda. Tapi kan udah menjelma jadi manusia ya, anggap aja manusia dong. Iya, cuma maksudnya nih ini, ini tapi ya mungkin mereka coba mau begitu ya, karena gue nggak tahu ya, karena sampai sekarang dalilnya juga nggak ada. Coba buktikan aja. Ya, Buktikan pokoknya kan aja. yang penting ada tanggal aja gitu kan sebagai lambang doang gitu. Mau tanggal berapa kayak ya, yang penting kan intinya mereka cuma menganggap ada deh kelahirannya gitu. Ya udah, itu terserah orang sebelah. Kalau gue merasa gue nggak merayakan siapa-siapa pada saat itu. Sepertinya kayak gue itu cuman sekedar doktrin yang gue terima. Ya udah, mulai jadi gue udah nggak ngerasa kayak gue cuman suka dengan lagu-lagunya. Gue suka, enak lagu-lagunya, ya kan, bener-bener apa namanya membuat kita ini segala macam. Tapi bukan berarti guanya juga apa namanya percaya karena akan adanya kelahiran Yesus itu pada tanggal sekian, enggak. Nah, pada saat waktu itu kan apa namanya udah mulai bimbang sebenarnya. Pada saat masih di Katolik mulai bimbang gitu. Oke. Ya, jadi dari lu sendiri nih, Natal lu artinya sekarang nggak pernah lagi berusaha kayak jumpai anak lu gitu? Atau ada teman-teman lu yang bekas di sebelah itu yang ya mungkin kalian ngumpul-ngumpul makan-makan gitu, nggak ada? Ada yang ngundang ya, yang saudara gua ada yang ngundang gua datang segala macam. Ada gua nggak mau datang karena gue juga nggak mau merusak ini, karena mereka tahu gue mualaf kan. Terus apa namanya sampai ada yang negor, kenapa ada nih keluarga lu nggak mau ngasih selamat Natal kepada ini, itulah doktrinnya Islam katanya gitu kan. Apa namanya alasan lu kenapa nggak mau ngasih selamat Natal? Sekarang gue tanya sama lu, sekarang bulan apa? Bulan Desember, iya. Selamat ulang tahun ya sama lu ya. Nah, bukan hari ini, gua bulan ini yang ulang tahun. Ya itu dia. Karena sekarang gini, lu buktikan dulu sesuatu hal yang notabene belum tentu jelas. Terus gua mau ngasih selamat. Selamat apa? Gua gituin. Ya kalau di kita memang nggak Itu aja. juga gitu. Buktikan aja dulu. Lu cuman apa? Lu cuman
Iya, gua tuh begini segala macam. Sekarang kita udah dari dulu sampai sekarang. Lu juga jalanin, Dre. Dari dulu sampai sekarang kita Natalan segala macam dulu ini. Iya, gua tahu. Itulah, gua bukan diajarin dari Islamnya, tapi gua juga mikir. Sekarang buktikan di mana Yesus lahir tanggal 25 Desember. Buktikan. Gue pindah lagi gue gituin kok. Ya, jangan juga menggampangkan pindah-pindah agama dong. Lo sekarang dibuktikan aja, ada apa enggak? Bukan masalah ngegampangin. Sesuatu hal yang memang nggak ada, jangan ada-adain. Jadi bukannya apa-apa, untuk meyakinin dia. Sekarang gimana? Lu nggak percaya sama gua kan? Ya udah lu buktikan aja. Buktikan. Oke, siap-siap. Oke, ini juga sudah malam ya. Mungkin dari Bang Andre nih, ada lagi yang mau disampaikan atau saran nih buat teman-teman semua nih? Ya, terutama mungkin buat teman-teman yang berkecimpung di dunia mualaf ataupun mualafnya sendiri. Ya untuk para mualaf aja sebenarnya sih gua nih. Kalau misalkan ada keyakinan untuk pindah Islam segala macam, yakinkan Islamnya. Ya kan? Yakinkan, belajar dulu, cari tahu bagaimana belajar hadis, belajar ini dulu semuanya. Pahamin dulu apa sih itu Islam, bagaimana sih menjadi seorang muslim. Pahamin dulu gitu, jangan pada saat baru mualaf besoknya langsung debat. Ya kan, ngerasa bahwa ini gua sekarang ada di kubunya Islam nih. Karena girohnya mungkin. Ya boleh giro, tapi apa? Nantinya kan akhirnya jadi bulian bagi para orang-orang Kristen. Pada saat ditanya tentang masalah keislaman. Ya, mungkin ambil perjuangan yang lain lah. Nggak harus perjuangan dalam Islam itu kan nggak harus dalam bentuk debat ya. Banyak hal. Ya, boleh. Apa segala macam. Boleh itu gitu. Maksudnya tuh belajar. Gue juga belajar kok. Gue juga ada guru. Gue ada belajar segala macam. Gue juga belajar tiap malam. Apa sih, gimana sih cara sholatnya? Ini kenapa sih doanya kayak begini sih? Ini kenapa sih begini sih? Gimana sih iftitah? Oh harus ya doa iftitah. Oh harus ya at-tahiyat. Oh harus ya begini-begini. Cari tahu. Tapi yang ini, Bang Andre. Tapi jangankan yang mualaf ya. Ada juga yang muslim kadang-kadang nggak ngerti apa-apa sok debat. Ini jujur ya. Aku kemarin sempat bahas juga sama Bang Zuma ya. Sampai aku bilang gini. Kadang-kadang susahnya gini Bang. Yang harus dikasih tahu tuh masalah tahu diri aja deh. Ya kita nggak pungkiri kadang-kadang ada orang itu sok jagoan. Ya, dia nggak sadar bahwa dia tuh bukan mewakili dirinya sendiri gitu. Kalau lu yang babak belur, ya itu nggak masalah gitu. Masalahnya lu mewakili agama. Suka tidak suka saat lu diskusi dengan pihak sebelah, orang akan membuat ya label bahwa lu itu mewakili agama lu, ya agama Islam, sedangkan yang pihak sana, misalnya contoh tuh Edis gitu. Ya, Edis mewakili Kristen, lu mewakili Islam saat kalian hatuha gitu. Sama siapapun lah. Ya sama siapapun. Ini yang kadang-kadang gawat gitu. Itulah kenapa saya selalu bilang ini. Ini bukan masalah mualaf atau muslim atau apalah ya. Ya sebelum Anda berdebat, pastikan dulu Anda sanggup menghandle-nya. Ya. Karena yang Anda bawa tuh agama. Lu harusnya mikir tuh, ada beban tuh. Jangan gara-gara jawaban lu yang salah. Ya, bahkan ada yang sampai ya mohon maaf gitu ya. Jawabannya tuh ngelantur sekali. Itu bisa menyesatkan orang. Ini yang bahaya gitu. Gara-gara lu salah jawab, orang bisa tersesat. Jangan gara-gara lu asal jawab, nanti ada yang murtad gara-gara itu. Ini kan kacau gitu. Itu dosa sekali loh. Gara-gara lu orang murtad. Jadi sebenarnya nggak ada hubungan dengan status ya. Ya kembali lagi. Sekarang lu tahu diri nggak? Kalau lu tahu diri, ya udah lakuin gitu. Ya betul. Itu sebenarnya gue juga ingin menyampaikan ini. Tapi kan ini kan gue khusus pada mualaf ya. Karena banyak yang mualaf, yang baru mualaf besoknya udah debat. Harusnya yang Islam juga begitu, yang nggak tahu ilmunya jangan dulu belajar sama para apologet semuanya, belajar dulu gimana sih cara debatnya, apa sih kayak gimana sih gitu loh. Karena kan dulu kan zamannya dulu itu kan kita di WAG ya bro ya, di selain di Facebook dulu di WhatsApp grup sebelum di YouTube itu di WhatsApp grup itu waduh kita debatnya kayak gimana, pakai voice note. Iya. Benar kan dulu ya. Betul. Itu gua ikut debat. Nah itu maksudnya tuh kayak begitu aja, kita juga mempelajari bagaimana lawannya, cara kita berdiskusi segala macam. Nah rekam pertanyaan mereka, cari tahu segala macam, cari tahu jawabannya apakah benar segala macam begini. Nah kayak gue belajar dari Kodondi. Dre, kalau seandainya ada yang debat segala macam kau rekam.
rekam, cari tahu segala macam begini, nanti suatu saat ada pertanyaan kayak gini. Ini karena kebanyakan mereka itu kalau udah satu begini nggak bisa jawab, terus itu dia. Wah, ngerasa nih kayak si Edis kan tentang masalah robnya Nabi Muhammad SAW. Rob, jadi Nabi Muhammad tuh Tuhan, Rob. Jadi ada orang Islam yang nggak ngerti. Waduh, terus dipakai itu terus sama si Edis, terus itu terus. Gua ada di YouTube-nya, udah gua apa namanya, udah gua spill jawabannya apa. Sebenarnya simpel. Kalau kita tahu, kita paham. Nah, makanya di situ banyak teman-teman Islam yang sebenarnya nggak tahu, akhirnya dia coba mewakili agama, tapi dia merasa kayak ini gue nih personnya gitu loh. Ya, Iya, susah dia juga sih. berpikir gua babak belur pun ya udah kan person gua gitu. Dia nggak mikir Iya, nggak dia orang yang kena. Iya, betul. Akhirnya kabur. Nah itu loh, makanya jangan. Kalau gua maunya offline, ketemu ayo langsung. Ketemu langsung. Kita debat. Sampai sama Luga. Kalau ada Luga suruh, ayo inget nggak waktu di kafe gua. Sampai Halo, halo. Ini siapa yang hilang? Ya, Bang Andre yang hilang nampaknya ya. Signalnya bermasalah. offline, mereka udah bingung. Mereka bingung. Dan itu dia tidak ada namanya untuk penghujatan. Terhindar dari penghujatan. Mereka nggak berani untuk menghujat. Dia mikir lagi lah kalau di offline. Oke, mungkin itu aja. Bang Andre, ada lagi mau ditambahin sebelum kita tutup Udah, itu karena udah aja. malam.